sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Merasakan selama 1 minggu ini penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita, dan kita juga merasakan bahwa sampai pada saat ini kita dapat tersenyum, kita memuji Tuhan, dan semua itu saudara, tidak ada yang sakit pada saat ini. Amin. Semuanya dalam keadaan sehat, semuanya penuh dengan semangat, dan saya percaya saudara telah mempersiapkan diri untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang dimana bahwa Tuhan mengingatkan setiap kita bagaimana hidup menjadi seorang Kristen yang benar, seorang Kristen yang sejati, yang memegang prinsip konsisten di dalam Tuhan, yang memegang prinsip sekali mengikut Kristus tetap mengikut Kristus, yang memegang prinsip bahwa hidup kita hanya memprioritaskan nama Tuhan. Amin. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat banyak orang-orang Kristen saudara, hari demi hari semakin tidak menunjukkan kekristenannya di dalam kehidupannya. Semakin banyak orang-orang Kristen mengalami kemerosotan dalam iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Dan yang menjadi pertanyaan pada saat ini, bagaimana setiap kita? Oleh karena itu kita harus tahu bahwa Kristen itu artinya pengikut Kristus, saudara. Artinya pengikut Kristus, artinya mau mengikut Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang umat-umat Kristen hanya mengaku mengikut Kristus tanpa adanya pergerakan untuk menunjukkan bahwa gaya hidupnya adalah gaya hidup Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka dulu di dalam 1 Petrus. Kita buka di dalam 1 Petrus di pasal yang keempat. Saya akan bacakan 1 Petrus pasal yang keempat di ayat yang ke-12. Saya akan bacakan perikopnya, menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua di tempat ini adalah Kristen. Saya percaya bahwa kita di tempat ini, saudara-saudari, adalah pengikut Kristus. Dan saya percaya bahwa kita di tempat ini siap mengikut Kristus dan rela untuk menderita. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada setiap kita bagaimana penderitaan ketika kita menjadi pengikut Kristus, saudara. Bagaimana begitu menderitanya ketika kita membawa nama Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini mari bertanya ke dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi Kristen yang benar, ataukah kita hanya Kristen warisan, saudara? Tahu Kristen warisan? Kristen yang diwariskan oleh orang tua, oleh kakek nenek,
oleh nenek moyang, hanya ikut-ikutan. Tetapi bukan Kristen yang betul-betul mengalami Kristus, mengalami penyertaan Tuhan, menjadi seorang yang benar-benar membuat keputusan untuk mengikut Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kristen kalau menurut pandangan duniawi hanya sebuah organisasi keagamaan. Tetapi saya mau katakan bahwa pada hari ini Kristen itu adalah panggilan. Kristen itu adalah pilihan. Pilihan untuk mau menderita, pilihan untuk mau dimurnikan, saudara-saudara yang terkasih. Karena di dalam penderitaan ada pemurnian. Di dalam penderitaan ada pemurnian. Ketika kita dibuli orang sebagai seorang pengikut Kristus, itu adalah satu pemurnian di dalam kehidupan kita. Untuk kita menunjukkan kepada orang itu bagaimana seorang Kristen yang benar, seorang Kristen yang sejati. Kalau kita melihat pada saat ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak umat-umat Kristen, banyak umat-umat Tuhan yang telah lari daripada jalur Kristen, hanya menyandang agamanya adalah agama Kristen, hanya mengaku dia adalah pengikut Kristus, padahal saudara, dia tidak mengikuti gaya hidup Kristus. Bagaimana gaya hidup Kristus, saudara-saudara yang terkasih? Bagaimana Yesus sendiri dengan gaya kehidupannya? Dia di dalam kehidupannya rela turun ke dunia, Allah yang rela meninggalkan tahtanya, turun ke dunia sebagai manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia tahu dia akan mengalami penderitaan. Dia tahu akan mengalami penderitaan, dan dia tahu bahwa dia akan dikorbankan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan dia telah siap untuk menerima penderitaan, untuk menerima segala hinaan, untuk menerima bahwa dirinya siap untuk dihianati. Hari ini bagi setiap kita menyandang predikat Kristen di dalam kehidupan kita. Kita menyandang bahwa kita katakan bahwa kita pengikut Kristus, saudara. Tetapi terkadang masih banyak di antara kita, baik itu kita di tempat ini maupun di luar sana, masih banyak kita setengah-setengah di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita hari demi hari, waktu demi waktu belajar sebagai seorang Kristen. Gaya hidup seorang Kristen itulah adalah menjadi saksi, saudara. Menjadi saksi. Yesus ketika sebelum naik ke sorga, dia katakan di dalam amanat agung, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, dan ajarilah mereka agar engkau kusertai sampai kepada akhir zaman. Itu dikatakan Yesus kepada setiap murid-muridnya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan orang yang mau memberitakan firman. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan orang yang mau memberitakan kebenarannya. Oleh karena itu kita tercipta untuk menjadi saksi. Oleh karena itu kita tercipta untuk menjadi surat yang tertulis. Oleh karena itu kita tercipta sebagai pengikut Kristus. Kristen bukan sebuah agama saja. Kristen adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk rela dimurnikan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar. Kembali kita mengintrospeksi diri kita. Benarkah kita sudah menjadi seorang Kristen yang benar di hadapan Tuhan? Kalau belum kita menjadi seorang Kristen yang benar di hadapan Tuhan, minta Tuhan beri kita kekuatan untuk kita menjadi seorang Kristen yang benar dan mau belajar di dalam Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita buka dulu di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 berkata seperti ini, saudara. Di ayat yang ke-16. di ayat yang ke-18. Yohanes 15 ayat yang ke-18 berkata seperti ini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau menjadi pengikut Kristus, ketika kita mau memfokuskan diri kita kepada Kristus,
Ketika kita memprioritaskan hidup kita kepada Kristus, maka akan banyak orang yang membenci kita. Maka bahkan banyak orang yang tidak menyukai kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita mau ekstrim ambil sikap untuk berada di dalam Kristus, sekali Kristus tetaplah Kristus, maka tidak ada orang yang akan menyukai kita, termasuk dari saudara-saudari kita sendiri, saudara. Banyak saudara-saudari kita akan menjauhi kita, sekalipun mereka juga adalah Kristen. Tapi kita tidak perlu tanda tanya dengan semua itu, karena jelas firman Tuhan berkata bahwasanya ketika mengikut Dia, maka kita akan dibenci, seperti dikatakan di dalam Yohanes 15 tadi. Jikalau dunia membenci kamu, jikalau saudara-saudarimu membenci kamu, jikalau lingkunganmu membenci kamu, jikalau pemimpin-pemimpin, teman-temanmu membenci kamu, ingatlah bahwa aku telah lebih dahulu dibenci, bahwa aku telah lebih dahulu disakiti. Yesus terlebih dahulu disakiti, saudara. Jadi jangan heran ketika kita mau menjadi pengikut Kristus, akan banyak orang yang tidak menyukai kita, akan mengalami penderitaan kita dalam kehidupan kita. Jangan heran. Tetapi yang harus kita tahu, bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Amen. Kita adalah pilihan Tuhan. Kita terlahir sebagai seorang Kristen, saudara. Kita adalah pilihan Tuhan. Kristen itu lahir bukan begitu-begitu saja, saudara. Kristen itu lahir diawali dengan penderitaan. Kristen yang benar itu diawali dengan penderitaan. Ketika kita mengalami penderitaan, otomatis kita akan mengingat Tuhan. Ketika kita mengingat Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, otomatis kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika mendekatkan diri kepada Tuhan, otomatis kita ingin intim kepada Tuhan. Dan tercipta sebuah Kristen yang sejati, yang tersalur dari dalam diri kita kepada sikap kita di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Kristen itu bukan sekadar agama, tapi Kristen itu adalah panggilan untuk menderita, saudara. Panggilan untuk mengikut Kristus, rela untuk menderita. Kristus terlahir hanya untuk mengalami penderitaan. Kristus terlahir hanya untuk mengalami penebusan untuk bagi setiap kita, untuk kita tidak mengalami penderitaan. Hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari periksa kekristenan kita dengan benar. Apakah kita masih menjadi pengikut yang biasa-biasa? Apakah kita masih sekedar warisan, saudara? Sayangkali kan hidup kekristenan kita hanya menjadi warisan. Tahu warisan kan? Bagaimana kita hanya karena dari orang tua kita Kristen, kita Kristen. Kita datang pergi ke gereja, kita berdoa, hanya seperti itu. Itu biasa-biasa, saudara. Tapi jadilah Kristen yang berprinsip, berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan, dan mau siap rela untuk menderita bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Itu Kristen yang benar. Kristen yang benar adalah dia menunjukkan bahwa gaya hidup Kristus itu ada di dalam dirinya. Gaya hidup Kristus itu bagaimana gaya hidup Kristus? Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia memandang satu masalah itu. Hanya dengan cara Kristus, hanya dengan pemikiran Kristus, hanya dengan bagaimana Kristus bergerak. Saudara-saudari, Yesus di dalam dunia tidak pernah dia hidup dengan sikap yang sembarangan. Jadi oleh karena itu kita pengikut Kristus, mari kita hidup jangan sembarangan. Bersikap yang benar, berbicara yang benar. Banyak sekarang orang, saudara-saudari, menyebut dirinya Kristen, tapi kalau di luaran sana, woi, mana woi, teriak. Itu tidak menunjukkan seorang Kristen yang benar, saudara. Tidak menunjukkan seorang Kristen yang benar. Dari tutur kata kita langsung tahu Yesus itu hidup gak dalam dirinya. Langsung kita tahu itu, saudara. Oleh karena itu kita harus mengerti, Yesus selama hidupnya dia sopan, dia punya tatanan yang benar di dalam kehidupannya. Hari ini kita
hari ini kita diingatkan kembali bagaimana untuk kita cara hidup kita sesuai dengan cara hidup Kristus. Cara hidup Yesus sendiri, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam dia memecahkan satu masalah, dia begitu bijak di dalam mengambil keputusan. Bagaimana kita di dalam memecahkan satu masalah? Apakah kita tenang di dalam memecahkan satu masalah? Apakah kita bersandar kepada Kristus dalam kita memecahkan satu masalah? Hari ini mari kita belajar bagaimana hidup di dalam Kristus sendiri. Bukan hanya diri kita, sikap kita, tetapi pikiran kita harus serupa. Gaya hidup kita harus serupa dengan gaya hidup Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa sini poin kriteria Kristen yang benar menurut Allah sendiri, saudara-saudari. Mungkin banyak kriterianya, tapi pada saat ini saya hanya berikan beberapa poin. Yang pertama, saudara-saudari, mari kita buka dulu di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Matius di pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 berkata seperti ini, saudara-saudari. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mengikut Yesus dengan benar. Kita harus menjadi pengikut Kristus yang benar, menyangkal diri, memikul salib, saudara, rela mengalami penderitaan sebagaimana Yesus sendiri mengalami penderitaan. Dia pikul salib yang begitu besar, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukan salib itu berbicara tentang kayu kosong, tidak, saudara, tetapi kayu yang berisi pikulan yang berat dikerjakannya, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kita sendiri? Apakah kita siap untuk memikul salib? Apakah kita siap untuk menyangkal diri, saudara? Berpuasa sebagaimana pengikut Kristus berpuasa. Apakah kita rela melakukan itu, saudara? Mari kita belajar untuk kita menjadi pengikut Kristus yang benar, untuk menjadi Kristen yang benar. Jadi Kristen yang benar itu harus berani menderita, berani untuk dimurnikan. Pemurnian itu terjadi proses, saudara. Pemurnian itu adalah proses. Bagaimana proses daripada emas sendiri untuk menjadi emas yang murni? Pasti dia dileburkan dulu di dalam perapian yang begitu tinggi suhunya untuk menciptakan emas yang murni itu. Untuk menciptakan kadar yang murni itu, saudara, harus mengalami peleburan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Mari relakan diri kita untuk mengalami peleburan, saudara. Relakan diri kita ini untuk mengalami peleburan. Karena ketika mengalami peleburan, karena kita mau menyerahkan diri kita kepada Kristus, maka kita nantinya akan menjadi emas-emas yang murni. Emas yang siap menjadi terang. Emas yang siap mengeluarkan sinar, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita belajar, saudara. Kita buka dulu dari Ibrani 11 ayat 24. Ibrani yang di pasal yang ke-11 ayat 24 berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat Musa sekali mengikut Kristus, dia tetap mengikut Kristus, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana, saudara-saudari, Musa ini, saudara, meninggalkan harta kekayaan yang pada saat itu dia sedang diasuh oleh putri Firaun. Dan pasti sebagai anak angkat, otomatis dia bisa hidup enak di dalam kerajaan, saudara. Tetapi dia meninggalkan semua itu. Dia meninggalkan sesuatu yang enak dan dia rela untuk menerima tanggung jawab daripada Kristus sendiri.
Dia rela meninggalkan hartanya. Dikatakan tadi di ayat yang ke-24. Dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dia tidak suka disebut anak putri Firaun tuh pada saat itu. Tetapi dia lebih suka disebut anak Allah, pengikut Kristus. Dia suka disebut dengan itu. Di ayat yang ke-25 kita melihat, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Dia lebih memilih untuk bersama umat Allah daripada hidup enak-enakan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kita melihat dia mengerti. Musa tahu bahwa hidup di dalam kemegahan, di dalam dunia ini, kemegahan dunia tidaklah enak. Hanya mendatangkan dosa. Hanya mendatangkan dosa. Oleh karena itu, mari kita berpikir kembali, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Siapa hidup kita pada saat ini merasakan berada di zona nyaman? Mari kita ulang kembali hidup kita. Mari kita berpikir, memeriksa kembali hidup kita, saudara-saudara yang terkasih. Apakah kita berada di zona nyaman? Apakah kita merasa hidup kita nyaman-nyaman saja? Belajar untuk kita berbalik, mengintrospeksi diri kita, melihat kembali dari dalam diri kita. Siapa kita? Kita harus menghargai sebagai seorang Kristen. Kita ini bukan Kristen yang biasa-biasa, tetapi kita terlahir untuk dipanggil dan dipilih. Kita adalah Kristen yang disebut dipanggil dan dipilih, saudara-saudari. Tetapi banyak orang pada saat ini, umat-umat Tuhan, telah lari dari panggilan, telah lari dari pilihan Tuhan, saudara. Dia lebih memilih untuk lebih hidup enak di dunia ini, karena pemikirannya bahwa sampai hidup di dunia ini sajalah pemikirannya. Dia tidak memikirkan bagaimana hidup ke depannya. Dia tidak memikirkan bagaimana mahkota kehidupan yang di depan itu sedang menunggu dia. Tidak berpikir seperti itu. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk berpikir, untuk memandang ke depan. Seperti di ayat yang ke-26 berkata, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Musa menganggap harta yang berada di Mesir itu, kemewahan yang berada di Mesir itu, yang melekat pada dirinya, itu adalah sebuah penghinaan kepada Kristus, saudara. Dia tidak menganggap itu sebagai harta, itu adalah wah, aku megah. Tidak. Tetapi dia menganggap itu adalah sebuah penghinaan. Dan dia lebih memilih hidup di dalam Kristus, meninggalkan segala harta, meninggalkan segala jabatan, hanya untuk mengikut Kristus. Dia rela mengalami penderitaan. Dia rela mengalami penderitaan, saudara. Dia tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan. Apa penderitaan yang dialami oleh Musa? Penderitaan yang dialami oleh Musa adalah dia menjadi pemimpin bangsa Israel dalam keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Dia menjadi pemimpin. Itu adalah sebuah penderitaan bagi dia, saudara. Karena apa? Karena bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak menjadi penurut, susah dibilang. Dikatakan jangan menyembah Baal. Dikatakan jangan menyembah Allah lain, menyembah Allah lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang membuat Musa pusing. Musa pusing. Belum lagi bangsa Israel itu bersungut-sungut. Musa, kami lapar. Musa, kayak mana ini, panas sekali kami rasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu Musa adalah pemimpin yang lembut. Orang lembut bagaimana ketika berhadapan dengan orang-orang keras? Ramai pula itu yang datang, otomatis stres kepalanya, otomatis dia pusing, saudara. Tetapi itulah Musa. Dia rela mengalami penderitaan itu. Dia rela memimpin bangsa itu sekalipun bangsa itu banyak bersungut-sungut, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini di dalam kehidupan kita, saudara, mungkin banyak terjadi persungutan yang dilakukan oleh saudara-saudari kita kepada kita, karena kita lebih ikut Kristus.
Karena kita lebih mengikut untuk tetap berada di dalam Kristus. Karena kita memegang komitmen untuk hidup di dalam Kristus. Mungkin banyak mulut-mulut di luar sana yang membuli kita, yang memperkatakan kita yang tidak-tidak kepada tetangga kita. Banyak, saudara. Tetapi jangan heran, Kristus telah mengalami itu duluan, saudara. Kristus telah mengalami itu duluan. Bagaimana Musa sendiri, saudara-saudara yang terkasih, dia rela untuk dia mengalami penderitaan itu. Bukan enak rasanya. Bukan enak dia pada saat itu menjadi presiden di situ. Bukan enak, saudara. Karena presiden pun tidak ada enaknya tugasnya. Bukan enak menjadi presiden, memimpin suatu negara, memimpin suatu bangsa, saudara. Kalau salah di dalam pekerjaan, otomatis kabinet-kabinetnya akan mulai membuli dia, akan mulai mempercakapkan dia. Itu yang terjadi dalam diri Musa, yang dimana tetapi dia rela menerima tanggung jawab daripada Allah sendiri di dalam kehidupannya, saudara. Begitu juga Ayub, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita buka dulu di dalam Ayub 2. Ayub di pasal yang kedua. Ayub di pasal yang kedua ayat 9 saya bacakan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat Ayub bagaimana kekayaannya, saudara. Begitu luar biasa kekayaannya. Ternaknya, harta bendanya, saudara. Dan dia menjadi seorang ternama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia menjadi orang yang saleh. Lengkap yang terjadi pada diri Ayub. Bukan hanya dia baik, tetapi dia bergelimang harta. Tetapi ketika diizinkan Tuhan, satu penderitaan besar terjadi dalam kehidupannya, saudara-saudara yang terkasih. Ketika Tuhan izinkan itu, dan Ayub menerima semuanya itu, saudara. Karena dia tahu bahwa semuanya datang daripada Tuhan. Oleh karena itu dikatakannya, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apapun ceritanya, bahwa ini semua datang daripada Tuhan. Hartaku datang dari Tuhan. Ternak-ternakku datang dari Tuhan. Kehidupanku yang megah datang dari Tuhan. Ketika Tuhan mau ambil, ambillah. Semuanya datang dari Tuhan. Dan dia menyadari itu, saudara. Ayub menyadari itu. Dia introspeksi dirinya. Siapakah aku ini? Dia katakan seperti itu, saudara. Siapakah aku ini? Tapi kita lihat bagaimana istrinya. Kutukilah Allahmu. Dia yang telah membuat kau seperti ini. Dia yang telah membuat engkau melaurat. Dia yang telah membuat engkau bangkrut. Tetapi apa yang dikatakannya? Sadar gak kau bahwa semua yang kita dapat ini dari Tuhan? Mau enaknya aja yang kau dapat dari Tuhan. Dia katakan seperti itu, saudara-saudara yang terkasih. Apakah kamu mau menerima yang enaknya aja dari Tuhan? Hari ini, apakah kita mau menerima yang enak aja dari Tuhan? Apakah kita hanya mau menerima berkat saja? Apakah kita mau hanya dicukupkan saja, saudara? Ketika pemurnian datang dari kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, ingatlah itu izin daripada Tuhan sendiri. Hanya untuk kita tidak lepas dari rencana keselamatannya. Karena ketika kita terpilih menjadi seorang Kristen, ketika kita terpilih lahir dari agama Kristen, itu karena rencana Allah untuk menyelamatkan kita. Karena rencananya. Bagaimana diri kita ini sekarang? Tergantung diri kita, apakah kita menyia-nyiakan kekristenan kita. Karena Kristen bukan agama. Kristen tidak agama. Kristen itu panggilan. Panggilan, pilihan. Pilihan, saudara. Dan itu tidak terlahir karena warisan, tetapi itu terlahir karena sebuah penderitaan yang kita alami. Dan muncullah Kristen-Kristen yang sejati dari dalam diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang terjadi pada Musa, itu yang terjadi pada Ayub.
sekali mengikut Allah, dia tetap mengikut Allah. Dan dia percaya bahwa Allah lah yang sanggup menolong dia, saudara. Dan itu terjadi. Musa sendiri, kita melihat tidak sampainya dia ke tanah perjanjian. Tidak sampai. Bukan berarti dia tidak sampai ke tanah perjanjian, Tuhan tidak mengangkat dia. Bukan berarti. Mayatnya tidak ditemukan. Artinya apa? Tuhan simpan dia, Tuhan angkat dia. Mayatnya tidak ditemukan, saudara. Tetapi Musa sendiri adalah masuk ke dalam kerajaannya Tuhan. Kenapa seperti itu saya katakan? Karena dialah yang turun dari atas bersama Elia di dalam Matius 17 untuk bercakap dengan Yesus, dan di situ disaksikan oleh para murid. Artinya apa? Musa telah berada di atas. Dia tidak sampai ke tanah perjanjian di dunia ini, tetapi dia sampai ke tanah perjanjian yang kekal. Hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanah perjanjian yang kekal itu menjadi bagian kita. Bagaimana kita untuk sampai ke dalam tanah perjanjian itu tergantung daripada pribadi kita. Apakah kita mau menjadi penurut-penurutnya Allah, menjadi penurutnya Allah, mengikut Tuhan dengan benar, jangan suam-suam kuku. Oleh karena itu Tuhan sendiri mengatakan janganlah engkau panas ataupun dingin, karena Tuhan tidak suka dengan setengah-setengah, saudara. Tuhan tidak suka dengan setengah-setengah. Kalau kau jahat-jahat sekalian, kalau kau buruk-buruk sekalian. Tetapi kalau engkau ingin belajar di dalam Tuhan, kalau kita mau belajar, kita akan seperti Musa. Pembenaran menjadi bagian kita. Pembenaran menjadi bagian kita, saudara. Kalau kita mau belajar, hari demi hari kita mau belajar mengikis kedagingan kita, sedikit demi sedikit, Tuhan lihat itu dan Tuhan akan benarkan itu, saudara. Tuhan akan lakukan pembenaran. Dia tidak memperhitungkan dosa kita, dia tidak memperhitungkan kesalahan kita. Dia tidak memperhitungkan itu, dan itu firman-Nya, saudara-saudara yang terkasih. Oleh karena itu, poin menjadi Kristen tadi yang benar, kriterianya adalah berani menderita dan berani untuk dimurnikan. Amin. Dan juga berikutnya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka dulu di dalam 1 Petrus 1 Petrus 1 di ayat yang ke-14. Saya bacakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara-saudari, untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, kita harus belajar untuk taat, belajar untuk menjaga kekudusan. Kekudusan itu bukan hanya kekudusan daripada tubuh kita, bukan hanya kekudusan pada tubuh saudara, tetapi kekudusan pikiran. Kita harus belajar kekudusan mata, kekudusan daripada telinga, kekudusan daripada langkah kaki kita, saudara, kekudusan daripada perkataan kita. Harus kita jaga itu semua, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin akan sulit, saudara, sangat sulit, apalagi pikiran. Selagi kita hidup di dunia ini, pasti masih ada pemikiran dunia-dunia, pasti masih ada. Tapi kita mau belajar. Kita belajar, saudara, tentang hal itu. Saya sering katakan kepada Tuhan seperti ini. Terkadang ada terlintas pemikiran yang sia-sia di dalam diri saya. Baik itu pada saat saya berada di dalam pembacaan firman, baik itu pada saat saya berjalan. Terkadang ada terlintas sesaat. Memang ada kesedihan, saudara-saudari. Memang ada kesedihan. Tetapi saya katakan, Tuhan, ini bukan pikiran yang datang daripadamu. Tolong saya. Mari kita belajar, saudara, untuk kita mengerti. Mari kita lawan pemikiran yang sia-sia di dalam diri kita. Mungkin kita pada saat ini, di masa sekarang ini, saudara, masa yang dimana dunia semakin sulit, saudara-saudari.
kehidupan semakin sulit, saudara. Perekonomian semakin sulit. Mungkin ada pikiran yang sia-sia yang tertanam di dalam diri kita. Tetapi mari kita belajar untuk kita hanya menaruh harapan kepada Tuhan. Ketika kita mau menaruh harapan kepada Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita akan mengalami masa kesengsaraan itu, saudara. Tetapi di dalam kita mengalami masa kesengsaraan, Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada di dalam langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir bahwa hidup kita itu sendiri mengalami kesengsaraan. Bahwa di dalam kehidupan kita itu kita sendiri mengalami permasalahan. Tidak. Ada Tuhan di dalam permasalahan kita, saudara-saudara yang terkasih. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari taat dan menjaga kekudusan. Dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan turuti hawa nafsu, saudara. Mungkin banyak teman-teman kita yang mungkin kalau anak-anak muda, ayo jalan ke sana, kita mau happy-happy di sana. Mari kita berpikir ulang kembali. Apakah itu adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah itu waktu yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena penggoda-penggoda dunia ini akan semakin gencar melakukan tugasnya. Terutama kepada anak-anak muda, saudara-saudari. Karena apa? Karena anak-anak muda adalah generasinya Kristus. Tetapi kalau kita mau belajar untuk di dalam kemudaan kita ini, kita menaruh pengharapan hanya kepada Yesus, maka kekuatan Dia itu akan ditransfernya kepada setiap kita. Kekuatan daripada ayah Allah itu akan ditransfer kepada setiap kita. Mari kita menjaga ketaatan itu. Kita adalah orang yang terpilih. Kita melihat bagaimana tadi dikatakan bahwasanya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hendaklah kita menjadi kudus, saudara. Sebab apa? Sebab Allah kita kudus. Dikatakan sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Yang telah memanggil kamu. Kristen bukan pilihan, saudara, tetapi dia telah ditentukan. Kita telah ditentukan untuk menjadi seorang Kristen. Hanya bagaimana cara kita itu meluaskan kekristenan kita itu. Meluaskan kekristenan kita itu. Meluaskan bahwa di dalam diri kita ini kita adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Dan untuk menjadi pengikut Kristus, kriteria yang berikutnya adalah kita harus menjadi buah. Kita harus menjadi dampak. Kita harus berdampak bagi sekeliling kita, bagi lingkungan kita, bagi saudara-saudara kita, bagi gereja kita, bagi masyarakat luas, saudara-saudari. Kita harus menjadi dampak yang benar. Oleh karena itu mari kita buka dulu di dalam Filipi 1. Filipi 1 di ayat yang ke-22. Filipi 1 ayat yang ke-22. Kita lihat. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara-saudari, ketika kita hidup di dunia ini, kita harus menjadi buah. Oleh karena itu amanat agung mengatakan tadi bahwasanya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika kita berbuah, saudara, artinya kita mempunyai pertumbuhan, saudara. Pohon, jika pohon berbuah, saudara, itu artinya pohon itu masih hidup. Pohon itu masih menghasilkan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu bagi setiap kita, mari kita menjadi berbuah. Mari kita menjadi bertumbuh. Pengikut Kristus itu harus bertumbuh. Ketika kita telah menerima keselamatan di dalam kehidupan kita, mari lihat samping kiri kanan kita yang belum menerima keselamatan. Mari lihat samping kiri kanan kita yang masih berada di jalur yang lain. Mari kita peduli, saudara. Mari kita peduli. Kalau kita tidak bisa berkata-kata, kita berdoa. Karena kekuatan doa lebih besar. Kekuatan doa lebih besar. Nggak mungkin kan nanti kita misalnya berkata-kata kepada hamba Tuhan juga. Tahu juga dia firman. Kan sulit kan? Tetapi kalau kita hanya berdoa, Roh itu akan menjamah dia. Roh akan menjamah dia.
Karena di dunia ini semakin banyak ahli Taurat, saudara. Semakin banyak ahli Taurat, semakin banyak orang mengerti firman, hanya mengerti, tapi sulit untuk melakukan. Bagi setiap kita, mari kita belajar. Sulit untuk belajar, saudara. Sulit untuk bergerak. Tapi itu yang diinginkan Tuhan. Tapi itu pula yang ingin dilihat Tuhan. Pergerakan kita itu yang ingin dilihat Tuhan. Bukan yang lain, saudara. Pergerakan kita yang dimaukan Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Bagaimana kita harus bergerak. Bagaimana kita harus bangkit dari kelemahan kita. Bagaimana kita harus bangkit keluar dari zona nyaman kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Agar kita menjadi buah, saudara, yang baik. Agar kita menjadi dampak yang baik. Agar kita menjadi terang yang benar-benar terang. Karena kita melihat bagaimana saat sekarang ini. Bagaimana lingkungan kita mulai tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kota kita. Bagaimana bangsa kita. Belum lagi bangsa-bangsa yang pada saat sekarang ini yang telah mempersiapkan amunisi-amunisi. Mana tahu akan ada peperangan berikutnya. Mereka mempersiapkan segalanya untuk keamanan negara. Dan memang akan terjadi. Peperangan antar bangsa akan terjadi. Untuk terjadinya penggenapan firman. Sakit penyakit akan terjadi. Kematian besar akan terjadi, saudara. Tetapi kita melihat, kalau kita tetap konsisten dalam Tuhan, mempertahankan diri jadi pengikut Kristus, rela untuk dimurnikan, maka dari situ Roh Tuhan akan mengangkat kita. Akan mengangkat kita. Akan membawa kita ke tempat yang dimana telah dipersiapkannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar pada saat ini untuk menjadi seorang yang menghasilkan buah, untuk menjadi orang yang rela menderita, siap menjadi teladan, saudara. Taat, menjaga kekudusan, belajar. Kita gak harus berbalik karena itu gak mudah. Tidak ada yang mudah, saudara. Tapi kita sedang menuju kesempurnaan. Kita belajar untuk menuju kesempurnaan. Hari ini, mari periksa kembali dalam diri kita. Introspeksi kembali dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi dampak? Sudahkah kita menuju jalan Kristen yang sejati? Sudahkah kita menghargai pilihan Tuhan itu dan kita benar-benar? Sebab kita adalah keputusannya Tuhan. Kita keputusan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini, mari perkuat pribadi saya dan saudara untuk lebih lagi datang kepada Tuhan. Tingkatkan jam-jam doa kita. Belajar terus menyembah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, belajar berdoa, menyembah, baca firman. Belajar. Dan juga harus berani belajar memberitakan firman kepada tetangga. Belajar. Mari tunjukkan sikap kita bahwa kita adalah seorang Kristen. Karena orang Kristen ini akan terus dinilai orang. Tunjukkan bahwa kita Kristen bukan hanya agama, bukan hanya sebuah lembaga organisasi, tapi kita adalah Kristen yang benar-benar adalah pilihan Tuhan yang telah dimurnikan oleh Tuhan. Kita adalah emas-emasnya Tuhan. Haleluya. Demikian firman pada saat hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pengujian.